Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jamaah rahimakumullah, ini sebuah karunia yang agung kita bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Orang-orang Jordania atau negeri-negeri Arab ini sekitar sangat susah bagi mereka untuk masuk ke sini. Apalagi negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik. Seperti Arab Saudi, itu syekh-syekh yang besar pun nggak pernah datang ke sini. Sehingga ketika mereka tahu orang Indonesia bisa nyampe sini, Masya Allah, gimana untuk bisa masuk ke sana, kata dia. Supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Siapa yang pertama bangun Masjidil Aqsa? Tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Allah mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Awal rumah tempat ibadah yang Allah letakkan itu adalah yang ada di Mekah. Di sana. Siapa yang membangunnya? Ada banyak pendapat para ulama siapa yang membangun Al-Ka'bah. Tapi riwayat yang lebih kuat, Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, gimana nabi-nabi sebelumnya beribadah? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena nabi-nabi yang selanjutnya itu melanjutkan dakwah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait. Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasinya. Artinya bangunannya sudah pernah ada tapi runtuh. Maka Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar ditanya tentang awal yang dibangun adalah Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa. Berapa tahun jaraknya antara pembangunan Masjidil Al-Haram, Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? 40 sana. 40 tahun. Terus siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Yang banyak kita dengar yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, kalau bicara Nabi Ibrahim sama Nabi Sulaiman aja, anggap yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman. Hadis Nabi yang mengatakan 40 tahun itu nggak masuk. Karena jarak antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Sulaiman ini jauh sekali, ratusan tahun. Maka para ulama menjelaskan 40 tahun itu adalah jarak pembangunan pertama, yaitu pada masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika anak beliau mulai banyak, maka dibangunlah Masjidil Aqsa. Jadi jarak 40 tahun adalah pembangunan pertama dengan pembangunan kedua. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hanya apa istilahnya sekarang renovasi atau mengulangi bangunan, bukan renovasi ya. Rebuild. Bukan redesign lah. Pugar. Bangun lagi, artinya dia membangun lagi seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun lagi Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim membangun kembali Masjidil Haram. Ingat pernah kita bahas waktu di Jakarta bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa memohon kepada Allah 3 hal. Ya, yang salah satunya adalah kerajaan yang tidak pantas buat orang sesudah beliau. Yang kedua, nah, ibu-ibu, apa yang kedua? Hukumnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, barang siapa yang keluar dari rumahnya wa shalla fi Masjidil Aqsa kharaja ka yaumi waladathu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. 2 permintaan itu sudah dikabulkan. Yang pertama,
Berkaitan dengan kerajaan itu dikabulkan. Berkaitan dengan keputusan Nabi Sulaiman selalu sesuai dengan keputusan Allah SWT itu dikabulkan. Kata Nabi SAW, wa arju, dan aku berharap yang ketiga ini juga dikabulkan. Jadi kita berada di masjid ini dengan harapan pulang aja nanti ini ke hotel. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah berguguran dan kita seperti bayi yang baru lahir. Tapi jamaah, berkaitan dengan Masjid Aqsa, kemarin sudah dibahas bahwa yang dimaksud dengan Masjid Aqsa bukan bangunan ini. Yang dimaksud dengan Masjid Aqsa adalah area yang tempat kita masuk gerbang tadi itu, yang dijaga oleh orang Israel, itu kita masuk Masjid Aqsa. Jadi seharusnya doa masuk masjid itu dibaca sejak dari sana. Karena kita sudah masuk Masjid Aqsa. Artinya kalau bicara tahiyatul masjid, di mana kita tahiyatul masjid? Pokoknya di mana kita mau duduk, di situ kita tahiyatul masjid. Namun kan yang menjadi uruf pandangan banyak masyarakat, yang namanya masjid itu yang ada atapnya, ada yang ini seperti ini baru masjid, gitu, temboknya. Kalau yang itu bukan, padahal yang disebut masjid adalah semua area ini. Dan Nabi SAW mengatakan, aina ma adrakat kasalah fasalli fi. Di mana saja engkau masuk waktu salat, salatlah di tempat ini. Artinya di Masjidil Aqsa ini, alhamdulillah kita bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat banyaknya rahasia yang ada di masjid ini. Karena ada bangunan di bawah tanah sebenarnya, yang kalau kita melihat tembok ratapan itu ada di bawah sekali, tembok ratapan itu. Jauh di bawah sana. Hari ini yang akan kita bahas jemaah, karena kita ada pada hari Jumat. Tadi kita melihat imam sujud tilawah. Sujud tilawah. Ana akan menyampaikan beberapa sunnah yang harus dilakukan pada hari Jumat. Yang pertama, sholat subuhnya dianjurkan memang membaca 2 surat. Yang pertama, sajdah. Yang kedua, Al-Insan. Al-Insan. Itu dianjurkan. Namun kadangkala di tempat kita, orang itu ngambil potongan. Jadi nggak dibaca semua as-sajdah. Dan Al-Insan tadi juga imam kita tidak membaca semuanya. Imam kita baca setengahnya. Kadangkala memang melihat kondisi jamaah, ada yang tua, ada yang apa. Tapi itu sunnahnya, seharusnya kita berusaha untuk mengamalkannya insya Allah. Baik. Yang kedua, dianjurkan untuk datang ke masjid dalam kondisi sudah mandi. Jadi disunnahkan, walaupun ada sebagian ulama berpendapat mandi Jumat itu wajib. Maka kita berusaha untuk mandi. Dan kalau kita bicara mandi sekarang ini, nggak disuruh pun orang mandi. Bahkan orang Indonesia ini sering disebut sama orang Arab kalau musim haji, Indonesia mithlus samak. Orang Indonesia itu kayak ikan. Berangkat ke masjid mandi. Pulang mandi. Berangkat lagi mandi. Sampai mereka itu tekor airnya, kata dia. Kalau hotelnya itu kedatangan orang Indonesia, aduh Masya Allah. Berbeda dengan orang Arab. Makanya pada waktu itu mandi wajib sepekan sekali, itu pun ditekankan oleh Nabi SAW. Pokoknya Jumat wajib mandi. Karena itu hari berkumpul. Di mana orang paling tidak ya harus dalam kondisi bersih, wangi ya. Maka berusaha kita untuk mandi. Kemudian dianjurkan untuk ya pakai minyaknya, rambutnya diminyakin, yang punya parfum pakai parfum. Kecuali para wanita. Para wanita memang tidak dianjurkan untuk Jumatan. Namun kalau dia mau Jumatan, silahkan berangkat ke Jumatan, tapi tetap menghindari yang namanya parfum tadi buat para wanita. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk berjalan kaki ke tempat Jumatan itu. Tidak berkendaraan. Karena apa? Ya ada pahala yang spesial buat orang yang datangnya lebih awal. Kemudian dia berjalan kaki. Dia itu akan diberi pahala sepanjang tahun atas langkah-langkah dia yang dia lakukan itu. Kemudian yang keempat, ketika datang ke masjid dianjurkan sholat sunnah sebanyaknya. Sholat sunnah sebanyaknya, bukan qobliyah Jumat. Ingat kalau bicara qobliyah Jumat itu kapan dilakukannya? Setelah masuk sholat, masuk waktu sholat, setelah imamnya naik mimbar,
kemudian sholat, nggak mungkin lah. Makanya pernah mengatakan kalau yang dibicarakan qobliyah Jumat itu setelah imamnya naik adzan, setelah adzan imamnya naik mimbar, itu nggak mungkin terjadi karena kita wajib mendengarkan khutbah Jumat. Maka laksanakan sholat sunnah berapapun terserah, dua sampai imam naik mimbar. Tapi ini buat kita kayaknya hari ini sulit karena kita mau jalan-jalan. Kita mau melihat, tapi semoga nanti kita bisa lebih awal ya berangkatnya, nggak telat sehingga kita bisa punya waktu yang cukup panjang untuk sholat, memperbanyak sholat karena kita tahu pahala sholat di sini selain yang tadi doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat di sini 1/4 sholat di Masjid Nabawi. Walaupun ada hadis yang mengatakan setengahnya, 500 berarti. Tapi ada kan hadisnya, kita mungkin pernah dengar, tapi yang lebih kuat hadis yang mengatakan 250. Manapun yang benar jamaah, yang jelas bagaimana kita memanfaatkan keberadaan kita untuk memperbanyak sholat sunnah di sini, keberadaan kita di sini. Kemudian dianjurkan untuk mendengarkan, diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Dengarkan khutbah, mendekat ke imam, dengarkan ceramah. Mungkin sebagian ustadz ini pakai bahasa Arab ustadz. Kita mau dengarkan sampai kayak apapun nggak paham. Tapi kita insya Allah akan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan ya, kita akan dapat berkahnya. Makanya di sini dianjurkan untuk belajar bahasa Arab biar paham ceramah bahasa Arab itu. Baik, kemudian di hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahf. Memang ada hadis-hadis yang menyatakan tentang surat Yasin pada hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kedudukan hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Adapun surat Al-Kahf, ya kebanyakan ulama mensahihkan hadis itu walaupun ada sedikit perbedaan penafsiran. Sebagian ketika mengatakan tiap Jumat itu artinya tiap pekan. Jadi bukan hari Jumatnya. Karena pada waktu itu nggak ada seminggu sekali, nggak ada. Yang ada sejumat. Makanya Nabi SAW kalau berbicara dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Jadi nggak ada seminggu. Tapi pendapat yang lebih kuat kita baca pada hari Jumatnya, malam Jumat atau pada pagi harinya. Dan waktu Jumat ini berakhir kapan? Tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Baca surat Al-Kahf dan usahakan untuk membaca artinya juga. Karena ada banyak pesan indah di sana. Di situ ada cerita banyak. Ceritanya siapa? Ashabul Kahfi. Kemarin kita udah lihat tuh Ashabul Kahfi. Yang kedua ceritanya siapa? Dzulqarnain bersama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ceritanya Nabi Musa alaihissalam bersama Khadir. Jadi cerita-cerita yang kalau kita baca tiap Jumat itu akan menambah keimanan kita, jemaah. Tapi sayangnya banyak di antara kita baca nggak paham artinya. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca surat Al-Kahfi tanpa tahu artinya itu bagus. Alhamdulillah. Tapi yang lebih bagus kita membaca sambil memaknai artinya. Sehingga bagaimana kisah Ashabul Kahf ya kita lihat, oh kita mungkin lagi susah nih. Karena orang-orang yang hijrah kan kadang-kala merasa berat ya, ditinggalkan sohib, tinggalkan teman ya. Kemudian tetangga-tetangganya mungkin juga tidak lagi gaul sama dia, mengasingkan dia. Kita lihat tuh bagaimana pemuda yang jumlahnya mungkin hanya 6 atau 7 atau 8 sama anjingnya itu, bagaimana mereka siap mengasingkan diri mereka daripada harus tenggelam dalam dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi dibaca surat Kahfi. Kemudian pada hari Jumat ada sunnah lainnya apa? Berdoa, memperbanyak doa. Jadi doa ini kita ini memiliki banyak keutamaan. Kita berada di Masjidil Aqsa. Kita musafir. Doanya musafir mustajab. Kemudian kita ada pada hari Jumat. Maka usahakan nanti kalau kita berangkat setelah asar
Kita berangkat, masuk masjid, udahlah, nggak usah ngobrol. Nyendiri udah. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Kita kalau nggak punya kesiapan doa, kita tuh bingung mau baca apa. Kita mungkin doa berapa menit, 5 menit, 10 menit udah habis doanya. Stok doanya ini udah habis. Maka kalau bisa download, ada doa-doa, ada aplikasi doa. Doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dalam sunnah ya. Kalau nggak salah Ana ada beberapa kumpulan doa yang sudah Ana kumpulin dalam bentuk word, nanti Ana share di grup ya. Ana share di grup, paling nggak bisa dibaca doa tersebut jamaah. Kemudian ada lagi pakai baju yang bagus ya ketika Jumatan. Tapi Ana rasa itu yang berkaitan dengan sunnah Jumat. Ana ingin membacakan tafsir dari beberapa ayat yang dibaca oleh imam tadi sebelum kita meninggalkan masjid ini. Jam berapa waktu syuruk? 6.29. 6.29 tapi tambah 10 menit paling tidak. Sekarang masuk 28. 6.29 itu matahari terbit. Tapi kita nggak boleh sholat kan? Kita sholatnya baru 10 atau 15 menit baru kita sholat. Ini jam berapa? Oke. 6.29. Taib. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW di surat As-Sajdah ayat 12. Allah mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika engkau melihat orang-orang pelaku dosa itu menundukkan kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat orang yang melakukan kriminal ketika ditangkap oleh KPK dan terbukti memang dia melakukan tindak kejahatan itu. Padahal sebelumnya dia adalah orang-orang yang disanjung oleh masyarakat. Apa yang akan kita lihat? Menundukkan pandangan dia. Ditanya oleh wartawan dia no comment atau apa. Allah sebutkan ini nanti pelaku-pelaku dosa di padang mahsyar itu menundukkan kepala mereka di sisi Allah. Mereka hanya mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah kami melihat ya Allah. Artinya kami melihat sudah apa yang terjadi. Dan kami mendengar ternyata semua yang disampaikan itu benar. Farji'na na'mal salihan. Mereka minta dibalikin untuk beramal soleh. Sudah ya Allah kami sudah melihat. Mereka sudah hakul yakin. Karena mereka benar-benar merasakan. Mereka melihat api neraka ditampakkan kepada mereka. Maka mereka mengatakan kami sudah melihat. Kami sudah mendengar. Lalu apa keinginannya? Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ya Allah untuk beramal soleh. Mungkinkah mereka bisa balik? Ketika mereka sudah melihat hari kiamat bangkit, maka mereka tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Mereka mengatakan inna muqinun. Sekarang ini kami benar-benar yakin. Tapi pada hari itu tidak berguna keyakinan jamaah. Karena keimanan mereka bukan dengan yang gaib. Allah ketika menyebut orang-orang beriman ini, apa kata Allah? Yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman ini beriman dengan yang gaib. Kita tidak melihat neraka, tapi kita beriman. Kita tidak melihat surga, tapi kita beriman. Kita tidak melihat sungai-sungai yang ada dalam surga. Kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah, tapi kita beriman. Maka tatkala keimanan itu dengan yang nyata tidak berguna. Lalu Allah mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak kata Allah, semua orang akan kami kasih hidayah. Ini sebuah penjelasan dari Allah yang mendorong kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa sih Allah kasih hidayah kepada kita? Kok nggak kepada fulan? Kalau kita bicara ada yang orang yang namanya Yongki lah, Bang Yongki ini. Kenapa Bang Yongki kok muslim? Tapi ada Yongki yang kafir, ada Yongki yang Nasrani, mungkin ada Yongki yang Majusi. Tapi kenapa kok Bang Yongki yang muslim? Kan Allah mau baik buat kita. Maka di sini kita harus mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita ana Syafiq, kok bisa Syafiq jadi muslim? Allah yang kasih hidayah.
Kemudian Allah mengatakan walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi kata Allah, sudah menjadi keputusanku, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia dan bangsa jin semuanya. Pokoknya enggak beriman aku akan masukkan ke dalam neraka. Allah katakan fadzuqu, silahkan kalian rasakan azab Allah itu. Karena apa? Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, disebabkan kalian lupa dengan perjumpaan hari ini. Jadi kebanyakan orang melakukan dosa itu karena lupa dengan adanya azab, dengan adanya ancaman, dengan adanya neraka, dengan adanya hari kebangkitan. Maka dia melakukan dosa dengan seenak dia. Maka Allah mengatakan inna nasinakum, sekarang kita melupakan kalian. Jadi jamaah, di ayat yang lainnya di surat Taha, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang menolak peringatan-peringatan dari Allah. Peringatan udah disampaikan, khotib Jumat menyampaikan, para nabi diutus, buku-buku dicetak ya. Peringatan terus datang. Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dikasih peringatan, dikasih musibah, dikasih apa, tetap aja dengan dosa-dosa dia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Maka mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku bisa ngelihat di dunia. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah engkau dulu di dunia, datang peringatan-peringatan, ayat-ayatku datang kepadamu, engkau lupakan, engkau tinggalkan. Wa kadzalika al-yauma tunsa, hari ini engkau dilupakan. Wallahi na'udzubillahi min dzalik ya ma. Kemudian wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, kalian rasakan azab yang kekal. Kalau sekarang orang diancam, kayak di negeri kita, orang melakukan tindakan kriminal, diancam 15 tahun penjara, diancam 20 tahun penjara, diancam. Mereka berpikir azabnya akan berakhir. Diancam seumur hidup pun mereka berpikir azabnya akan berakhir. Dengan apa? Kematian. Tapi ketika di neraka, fadzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, kalian rasakan azab kekekalan ini karena disebabkan amalan kalian. Maka kita nggak boleh cari kambing hitam. Ketika kita tersesat, ketika kita melakukan kemaksiatan, nggak ada gunanya. Oh ini gara-gara ustadz, oh ini gara-gara teman ana, oh ini gara-gara lingkungan. Karena semuanya itu gara-gara kita sendiri. Karena kita bisa berlepas diri dari lingkungan kita. Kita bisa lari menuju lingkungan yang lebih baik. Tapi kadang-kala kita tidak mau melakukan itu. Taib, anda rasa jam berapa? Taib, kita cukupkan jamaah. Karena kita akan mengejar kembali ke hotel. Udah 10 menit kan? 37. Taib, kalau ada pertanyaan 2 menit. Nah, ada pertanyaan? Taib, kalau nggak ada pertanyaan. Mengenai memperbanyak membaca salawat itu masuk. Oh, Masya Allah, ini ada, Alhamdulillah, ada tambahan jemaah. Berkaitan dengan sunnah hari Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna min khairi ayyamikum yaumal jum'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Pada hari itu dikeluarkan, pada hari itu dicabut nyawanya. Wa fiha taqumus sa'ah. Pada hari Jumat itu kiamat akan terjadi. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu akan dipaparkan kepada Nabi SAW. Jadi kita kalau banyak salawat seakan-akan seperti suguhan ya, yang ditaruh di piring kemudian disuguhkan kepada Nabi SAW. Ini salawatnya fulan, ini salawatnya fulan, ini salawatnya fulan.
Maka perbanyak hari ini salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam sighatus salawat yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau assalatu wassalamu ala Rasulillah. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', dia menyebutkan, menukil ucapan seorang ulama, banyak itu berapa sih? Kira-kira berapa kalau kita bicara banyak hari Jumat nih? Sebanyak-banyaknya. Iya, kalau bicara jumlah. Di atas 100. 100. Nah, 100 kan? Berapa? 1000 nih. Itu dikatakan banyak itu minimal 300 lah. 300. Minimal 300 kata dia. Itu baru disebut banyak kata dia. Tapi ini ucapan seorang ulama. Artinya tidak ada hitungan tertentu. Yang mau 1000 kali sholawat, fadl. Dihitung. Nah, nggak dihitung nggak apa-apa Ustaz. Ya, nggak apa-apa nggak dihitung. Tapi biasanya kalau nggak dihitung jamaah, kita itu merasa banyak. Merasa gitu. Wow. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim. Padahal baru 3 menit. Paling nggak kalau kepingin nggak ngitung, pakai waktu. Anda mau berapa menit? 25 menit, setengah jam, 1 jam. Taib, Anda rasa itu cukup? Jazakumullah khair atas peringatannya ini. Ba'da asar Ustaz. Jumat ba'da asar sampai maghrib doanya. Yaitu, tadi kita sampaikan bahwasanya berusaha untuk memperbanyak doa setelah asar ya. Di hari Jumat secara umum kita banyak berdoa, khususnya setelah asar sehingga nanti kita dari hotel ke sini semua sudah masing-masing yang mau baca Quran, yang mau berdoa sampai matahari terbenam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.